Banyak cara sedulurku, ya. Bakar. Ini korek. Cukup dibakar ketika dia berdiri. Seperti itu. Kelilingin. Putar lagi. Ini seperti ada energi. Ya. Tekan like, subscribe, dan lonceng. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samping rumah ya, ini ada jalan menuju ke belakang. Mungkin bisa melihat karena di belakang ini juga ada sebuah pohon ya. Jenis dia memang nempel ya. Ini pohon di samping dari rumah. Ini akarnya ada di bawah ini, keluar ya. Dari sini keluar sampai menempel di dinding. Banyak yang ini kita menuju di belakang sini pohon ini bisa dihubungkan dengan jadi ada makam di mana beliau juga turunan dari Van Motman juga. Jadi beliau ini makam saudara. Jadi pemirsa ini makam yang memang sedikit ada hal yang menarik di mana beliau ini sudah menjadi mualaf dan juga di mana ini tempat kediaman saya pemirsa di tim silat datang ke sini sebenarnya kecil bisa silat saya mencoba apa yang seperti saya jelaskan. Ini saya minta tolong bapak saya namanya Raden Purwoangkoso. Saya akan ritual sebentar, saya berikan sedikit mantra. Oke pemirsa silat, proses ritual sudah selesai. Sekarang kita coba praktek ilmu gendam langsung di beberapa target mungkin kita cari. Sholatullahi ma'alat kawakib. Sholatullahi ma'alat kawakib. Alamadu kharima rakiban najaib. Alamadu kharima rakiban najaib. Eman temen wong ganteng ora sembahyang. Eman temen wong ganteng ora sembahyang. Ki sambung rasa ganteng ya gelem sembahyang. Ki sambung rasa ganteng ya gelem sembahyang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa
Dimanapun kalian berada, hidupmu dimuliakan Allah, rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Buat sedulur semua, semoga saat sedulur Sambung Rasa melihat tayangan saya kali ini, hidupnya penuh kebahagiaan. Yang mungkin sedang dilanda masalah, segera diberikan kemudahan Allah Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Dan juga yang sedang mengalami masalah sakit atau menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, semoga diberikan kesembuhan dan kemudahan untuk mendapatkan obat. By the way, bicara tentang penyakit sedulurku, teringat pada sosok seorang paranormal atau orang yang memahami dunia gaib, di mana salah satu klien saya dulu pernah datang ke, ya bisa saya sebut beliau adalah orang yang luar biasa, ya lebih dari orang biasa yang disebut dengan paranormal atau orang-orang yang paham mengenai gaib. Dia menderita sakit, kemudian datang dan dikatakan beliau terkena santet atau gangguan metafisika, ya, atau non fisik. Kemudian datang ke saya melihat sebenarnya dia tidak mengalami atau tidak terkena gangguan-gangguan santet. Tapi saya suruh kembali cek ke dokter kembali, benar-benar dokter yang profesional, dan dicek semuanya, gula darahnya ternyata naik, yaitu apa? Diabetes. Jadi belum tentu Anda itu kena santet. Bisa jadi sakit diabetes dibilang santet. Ya, jadi sedulur Sambung Rasa, dengan adanya channel ini, harapan besar saya agar kita bersama-sama mencerdaskan spiritual diri kita, bersama-sama belajar ilmu spiritual dari saya yang bodoh ini. Ya, karena saya nggak pernah mondok, saya mondoknya mondok jalanan, artinya belajarnya belajar jalanan. Ya beginilah saya Ki Sambung Rasa. Ya, jadi bicara mengenai santet, Masya Allah, banyak sekali klien-klien saya yang datang, ya, tapi saya tidak pernah mendokumentasikan tentang pengobatan santet saya, ya, meskipun banyak sekali yang terbantu karena Allah. Jadi datang ke sini ke lokasi Ki Sambung Rasa, terbantu gejala masalahnya karena Allah, bukan karena saya Ki Sambung Rasa. Ingat sedulurku, Ki Sambung Rasa itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, karena yang bisa apa-apa, yang punya apa-apa cuman Allah, hanya Tuhan. Sedulur Sambung Rasa semuanya, perlu saya sampaikan di sini. Ya, dalam tema kali ini, materi kali ini saya membahas mengenai santet, dimana banyak sekali tawaran-tawaran santet yang datang pada saya juga, sedulur. Ya, saya sudah meninggalkan ilmu-ilmu black magic. Dulu saya sudah saya melampaui batas dari ilmu-ilmu yang hitam. Jadi santet itu bagi saya dulu ilmu hitam. Sekarang santet yang saya lakukan ini adalah putih. Loh, kok bisa Ki santet ada ilmu hitam sama santet ilmu putih? Iya, ya sesuai definisi santet. Jadi definisi santet itu sebenarnya nggak ada. Santet itu bahasa yang ada di tanah Jawa, ya, di Indonesia. Artinya apa? Biasanya mereka mengasumsikan santet itu mengirimkan satu bisa disebut entah itu benda-benda yang fisik, ya, masuk ke dalam tubuh seseorang seperti jarum, ya, ada paku, ada kawat dan sebagainya, atau rambut dan sebagainya. Yang intinya sedulur Sambung Rasa, kita sama-sama belajar. Menurut pemahaman saya, mohon maaf jika pemahaman saya salah atau karena kedangkalan saya. Jadi santet yang saya pahamin ini mengirimkan
energi negatif ke dalam tubuh seseorang. Baik itu energi yang diserang melalui makanan, diserang melalui minuman, atau diserang melalui pikiran. Jadi ada banyak macam. Bahkan saya sendiri pernah mendengar bisa melalui udara. Kalau melalui udara itu luar biasanya. Ini pemahaman ya. Entah sedulur sambung rasa nggak percaya, nggak apa-apa. Bagi yang baru nonton, whatever bagi saya. Ya, jadi terserah buat Anda yang mental miskin, nyinyir. Jadi saya tegaskan, mental miskin itu mikirnya negatif, mentalnya negatif. Belum tentu Anda kaya itu mental kaya, bukan. Bisa jadi Anda kaya tapi mentalmu masih miskin. Artinya apa? Berpikir yang negatif. Ya, berasumsi yang negatif. Kemudian komentar-komentar yang negatif. Seperti itu sedulur sambung rasa. Nah, jadi santet itu mengirimkan energi negatif, ya. Entah itu melalui kekuatan pikiran, ya. Bagi saya kekuatan pikiran itu adalah kekuatan gaib. Jadi mau kekuatan pikiran atau apapun, tapi bagi saya santet itu memang berkaitan dengan kekuatan pikiran atau mind power, ya, dalam bentuk alam bawah sadar. Sehingga orang-orang itu gampang terserang santet karena apa? Ya. Ada berbagai macam sebab kenapa mereka mudah sekali kena santet. Ya, jadi intinya saya nggak menjelaskan sebabnya apa. Yang penting bagaimana cara agar kita tidak terserang santet. Saya bahas hari ini. Atau bahkan saya juga akan ajarkan, ya, saya ajarkan bagaimana cara menyantet tetanggamu, ya, tetanggamu atau siapapun yang tidak suka dengan kamu dengan cara yang luar biasa. Berbalik, berbuah, orang yang kena santet kamu bertambah baik pada kamu, bukan malah berbuah negatif tapi bertambah baik, ya. Karena santet yang saya ajarkan ini kita mengirim bukan energi negatif tapi energi positif. Ini yang sedulur sambung rasa perlu pahamin, ya. Jadi banyak cara. Kalau mau belajar yang dengan energi negatif juga akan saya ajarkan kalau mau, tapi jangan dipraktekkan. Ingat sedulur, ada hukum alam di sini, ada hukum karma di dunia ini, hukum law of attraction, hukum ketertarikan. Di dalam Islam pun, ajaran agama saya pun ada. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Insyaallah seperti itu, sedulur. Sesungguhnya, ya saya artikan Indonesia aja ya. Kalau Arab, bahasa Arabnya, bahasa ininya saya kurang paham. Karena saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, atau pendakwah. Tapi saya ingin pelan-pelan di channel YouTube Pisang Mengeroso ini, ya, karena dakwah itu bukan hanya tugas dari ulama, alim ulama, atau kiai atau ustadz, tapi semua orang juga diusahakan bisa berdakwah, ya. Balighu ani walau ayat, sampaikan kabar baikku walau satu ayat, katanya Rasulullah. Dan kabar baik itu apa aja ada di ayat-ayatullah, ya. Karena saya Islam, ajaran saya Islam, jadi Al-Quran dan hadis yang saya berikan, sedulur. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman sedulur sambung rasa yang di luar non muslim jangan tersinggung, jangan terus ini channel spiritual itu bukan tentang agama. Bagi saya semua agama itu baik, ya, meskipun berbeda cara. Ada cara-cara ritual khusus untuk mempertuhankan Tuhan Allah, ya. Ada berbeda-beda. Maaf jika pendapat saya ini salah, karena saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai atau pendakwah. Tapi saya ingin pelan-pelan di channel YouTube Pisang Mengeroso ini, ya, karena dakwah itu bukan hanya tugas dari ulama, alim ulama, atau kiai atau ustadz, tapi semua orang juga diusahakan bisa berdakwah, ya. Balighu ani walau ayat, sampaikan kabar baikku walau satu ayat, katanya Rasulullah. Dan kabar baik itu apa aja ada di ayat-ayatullah,
Ya karena saya Islam, ajaran saya Islam, jadi Al-Quran dan hadis yang saya berikan sedulur. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman sedulur sambung rasa yang di luar non-muslim jangan tersinggung, jangan terus ini channel dah. Spiritual itu bukan tentang agama. Bagi saya semua agama itu baik. Ya, meskipun berbeda cara. Ada cara-cara ritual khusus untuk mempertuhankan Tuhan Allah. Ya, ada berbeda-beda. Maaf jika pendapat saya ini salah. Oke, kembali ke topik masalah, ke topik materi, ya, santet. Jadi bagaimana sih sebenarnya santet itu terjadi? Jika ada saudulur atau tetangga kamu yang pasti terjadilah, kamu dibicarain di belakang kamu, ya kan? Kemudian dirasanin lah istilahnya, diomongin. Bagi saya, kalau kamu emosi, itu sebenarnya kamu sudah menarik energi negatif di luar dari diri kamu. Sebenarnya energi negatif ini bersumber dari teman kamu atau tetanggamu yang sedang membicarakan kamu dengan aura energi negatifnya. Anda tertarik dan Anda menerima energi negatif tersebut. Sama halnya tanpa kita sadari, tetanggamu yang ngomongin kamu itu sudah mensantet, menyantet kamu. Akhirnya kamu sakit, depression, kepikiran, stroke. Nah, itu Anda sudah kena santet sebenarnya. Nah, cara efektif bagaimana mengembalikan santet kamu, santet dia, positifkan pikiran kamu. Ya, baik lagi kita minta maaf jika kita punya salah. Kita minta maaf. Sehingga apa? Santet itu tidak masuk di dalam diri kamu. Nah, kalau kamu pakai cara santet yang negatif, ya, yang negatif, kamu juga bisa berbalik seperti mereka yang membicarakan kamu di belakang kamu, ya, di belakang kalian. Jadi omongin, diajak ngomong, provokasi kalau bisa. Mereka. Jadi kamu jadi seorang provokator, kalian jadi seorang provokator. Ya, ini yang negatif ya, santet. Kemudian bicarakan mereka. Lama-lama akhirnya tetangga kamu yang kamu bicarakan juga akan mendengarkan. Pusing dia, tertekan dia. Aku dijatuhin, aku diomongin, akhirnya pusing. Nah, mulailah derita aliran santet itu masuk di pikirannya. Nah, ini terlepas dari pemahaman metafisika. Tapi sesungguhnya ini juga bagian daripada metafisika, sedulurku. Saya kembalikan kalau kamu nggak percaya. Kalau kalian, Anda nggak percaya bahwa ini adalah ilmu bagian daripada ilmu santet. Yes, sedulur. Gaib itu adalah apa-apa yang tidak kita lihat. Termasuk apa? Pikiranmu. Pikiranmu itu gaib, sedulurku. Oleh sebab itu santet itu pertama yang diincar, yang dikejar, fokusnya itu adalah pikiran. Maka dulu saya pernah melakukan ritual santet. Saya sebut ini kalau era sekarang zaman now itu ritual santet mind power. Tapi ini sangat efektif, ya. Jadi dengan kekuatan tanpa mantra, efektif lagi dengan mantra. Contoh nih, nah seperti ini, ya. Ini saya bayangkan, saya taruh seperti ini. Saya bayangkan dia ini adalah musuh kita, ya. Taruh fokus. Jadi boneka ini kita bayangkan dia adalah musuh kita, saudara. Kemudian dengan kekuatan pikiran, intinya kekuatan pikiran ini, kekuatan imajinasi ini jangan diremehkan. Karena kekuatan ini bisa berdampak luar biasa. Ingat sedulur, Tuhan sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Prasangkaan itu pikiran, sedulur, ya. Sedulur sambung rasa yang nggak sepaham silakan, ya abaikan aja. Gak usah dilihat. Yang sepaham silakan. Karena ini nyata, ini real, bisa Anda buktikan. Saya mengajarkan ini bukan untuk hal negatif ya. Ini saya contohkan. Meskipun ini juga teknik santet dulu yang pernah saya lakukan. Ya, jadi disiapkan seperti ini, orang-orangan seperti ini. Taruh di tangan Anda. Nah, bisa dengan foto, ditambahin foto.
Kalau saya karena imajinasi saya terlalu besar, terlalu tinggi ya, imajinasi saya terlalu tinggi, visualisasi saya, jadi saya nggak perlu foto. Biasanya pakai foto. Jadi pakai boneka seperti ini. Kencang. Ini bisa dibakar, dipanasin, nggak usah dibakar, dipanasin atau pakai jarum gitu. Kemudian dengan mantra khusus mungkin terserah, saya nggak tahu mantranya apa. Yang jelas ada mantra-mantra khusus memang sedulur yang dibacakan di sini. Nah, dibacakan beberapa kali, diulang beberapa kali sehingga apa? Ketika dia sudah tertidur, kita cukup membacakan merapal mantranya. Putar. Nah, dia terjatuh. Ini ketika mutar bisa sambil membaca mantra. Seolah-olah kita putari dirinya dengan api. Mantra-mantranya ya banyak. Mantranya saya nggak mau sebutkan karena saya tidak mengajarkan santet. Intinya teknik santet itu seperti itu. Ada juga yang tanpa seperti ini. Banyak cara sedulurku, ya. Bakar. Ini korek. Cukup dibakar ketika dia berdiri. Seperti itu. Kelilingin. Putar lagi. Ini seperti ada energi. Ya. Terserah. Bujala jabu, kobongo, bujala jabu, modaro, bujala jabu, boleh terserah mau pakai apa terserah. Ya. Pakai jarum. Bujala jabu, bongko, jala jabu, modaro, jala jabu, boleh. Seperti itu. Apa sih tujuan mantra dan sebagainya itu? Nah, tumbang dia. Sampai harus benar-benar tumbang seperti ini. Tuh, sedulur. Ya. Seperti itu biasanya. Nah, itu santet yang biasanya dimanfaatkan para pelaku-pelaku santet. Ada lagi yang pakai ayam cemani dan sebagainya. Tapi di sini saya tekankan, tidak perlu takut pada santet mulai sekarang, sedulurku. Buat sedulur sambung rasa, ya, ini khusus yang kena santet, penyakit gangguan santet, datang ke tempat saya gratiskan. Sakit santet ya, saya gratiskan. Silakan datang, ya. Jadi langsung datang aja, tapi tetap harus ada schedule karena saya kadang di luar negeri, kadang ada di luar kota mana. Jadi atur schedule, sakitnya apa kan ada datanya tuh, di data di WhatsApp 081217717009. Di situ terjadwal. Ya, sakit apa silakan datang ke lokasi saya, Lengkong Gudang Timur 4, Tangerang Selatan, Banten. Ya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Insyaallah saya bantu. Sedulur Samburoso nggak usah takut, ya. Kalau mau menyantet tetangganya caranya seperti itu. Jadi jangan pakai santet yang saya ajarkan ini sudah jadul, ya. Ingat ada hukum alam, ya. Dan ini memang ada mantranya khusus. Saya tidak mengajarkan, tidak saya sebutkan mantranya karena berbahaya, sedulur. Ayo kita berbaik-baik aja, ya. Jangan sampai Anda malah tersantet. Karena santet yang mengandalkan kekuatan pikiran ini lebih kejam daripada santet-santet yang menggunakan ayam cemani dan sebagainya. Untuk menyantet atau mengembalikan santet seperti itu, sedulur sambung rasa, jangan mengirim hal-hal yang negatif, contoh paku atau apa, jangan. Kalau bisa santetnya diganti, kirim makanan. Mungkin tetanggamu yang banyak ngomong, artinya di basa Jawa iku kakean cocot, kakean cangkem, ya. Banyak ngomong, ngedabrus di belakangmu, ngecopros di belakangmu. Kasih aja dia makanan. Mungkin dia kurang makan atau mungkin banyak masalah, kasih nasihat,
minta maaf aja agar apa? Santetnya kembali ke dia. Ya, berbuah berbaik dengan Anda. Begitu. Ya namanya hubungan sosial ya biasa. Kalau ada iri-iri atau bisa jadi introspeksi diri, muhasabah. Siapa tahu Anda yang terlalu berlebihan, sensitif, ya. Wah, saya diomongin gini-gini. Padahal ngomongnya juga nggak terlalu lebay, tapi Anda tersinggung. Atau bisa jadi Anda memang punya salah. Mungkin tanpa disadari ngomong Anda ini nyelekit, nggak enak banget didengar, tetangga Anda akhirnya tersinggung, bisa jadi. Sedulur, jika Anda ingin hidup mulia, maka berbaik-baiklah dengan sesamamu. Janganlah balas santet yang negatif dengan negatif, jangan, santetnya dibalikin dengan positif. Ingat sedulur, jangan khawatir mengenai santet, ya. Saya sendiri sampai detik ini, saya tidak takut sama sekali dengan dukun manapun, dengan paranormal manapun, apalagi yang negatif. Tapi kalau paranormal dukun yang baik, saya sangat mencintai mereka, saya sangat menghargai mereka, tawaduk pada mereka saya hargai. Karena apa? Berarti dia spiritualis sejati. Ya, dan mengangkat nama-nama baik spiritual di Indonesia, termasuk saya. Jadi kalau yang negatif, saya nggak takut sama sekali. Monggo kalau mau santet, monggo. Tapi saya nggak mau riak. Nggak mau riak terus saya punya ilmu ya seperti yang di luar sana dengan mengatakan santet. Ayo, nggak perlu seperti itu. Sabar, sedulur, sabar. Ya di dunia ini kan ada hitam dan putih. Ngapain kita bingung? Ya sudah jadi kehendaknya juga seperti itu. Kita doakan aja mereka-mereka yang hidup di dunia santetisasi, ya, diberikan hidayah Allah, amin. Ya, jadi kembalikan santet tetanggamu, ya, santet tetanggamu dengan pikiran positif, dengan hal-hal yang positif. Jangan kirim bunga yang malah curiga, wah ini saya mau diapain. Jangan kirim uang kayak, ya kan, transfer uang, kasih amplop, insya Allah lenyap santetnya, gitu, ya. Di dalam pemahaman saya, sedekah itu malah menyembuhkan santet. Jadi sedulur sambung rasa meminta bantuan seseorang dengan memberikan sedekah, ya, dan orang itu menerima sedekah Anda dengan ikhlas dan akan disedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan, itu membantu menyembuhkan masalahmu, termasuk santet tadi. Ya, saya juga akan ajarkan nanti. Ya, ajarkan bagaimana menolak santet. Tapi mulai detik ini jangan pernah takut dengan yang namanya santet. Terutama teman-teman yang sudah terjebak berhubungan dengan seorang spiritualis. Orang-orang yang mempunyai kekuatan magic, ya. Seolah-olah maksudnya mempunyai kekuatan magic, tapi tahu beneran punya enggak tahu. Yang jelas gini, sedulur sambung rasa, terutama teman-teman yang ada di luar negeri. TKI, TKW, ya, atau sedulur sambung rasa yang memang dari Malaysia, Singapura dan di luar negeri ini, ya. Jangan takut dengan sosok spiritualis, orang yang punya kekuatan magic dengan ancaman-ancaman mereka. Itu bullshit semua. Seorang spiritual sejati tidak pernah mengancam-ancam kamu akan aku santet. Itu oknum sindikat, dukun abal-abal. Jangan tergiur dengan pakaian, sedulurku. Ingat, ya, jangan percaya dengan casingnya, karena casing itu menutupi keburukan biasanya, ya, menyelimuti keburukan sehingga nampak bagus, nampak baik. Sama halnya, jangan percaya saya, percaya sama Allah, sama Tuhan, ya. Sebaik-baiknya zat yang bisa dipercaya hanya Allah. Sebaik-baiknya sesuatu yang bisa dipercaya hanya Allah. Manusia tidak ada yang bisa dipercaya kecuali pilihan Allah, ya, seperti rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali Allah itu bisa, ya, dan pemimpin-pemimpin agama yang memang dipilih untuk memimpin agamanya, sedulurku, ya. Jadi jangan takut terhadap santet-santet yang di luar. Jadi jangan sekali-sekali mulai sekarang Anda takut kepada santet, tapi takutlah kepada Tuhanmu.
Karena semua terjadi atas kuasa Tuhan. Cara terbaik bagaimana kita menangkal santet adalah yakin atas kuasanya, yakin atas kehendaknya, yakin atas semua yang ada di dunia ini atas kuasanya terjadi. Sedulur, ya. Jadi gak usah bingung di WhatsApp, wah kamu akan kusantet, akan kubelikan ayam cemani, belikan. Tapi blokir semuanya nomornya. Kalau bisa ganti nama. Tapi kalau berkaitan, dia tahu rumah Anda memang bahaya. Bahayanya apa? Nah, dia akan memberikan energi-energi negatif. Contoh, mungkin dia akan lewat di depan rumah Anda, memberikan satu, dilempar apa, pasir. Biasanya memanfaatkan energi negatif dari pasir-pasir makam, seperti itu. Nah, kalau caranya seperti itu, lebih waspada lagi. Ya, karena itu lebih tajam masuk di pikiran Anda nantinya. Ada mekanismenya lagi setelah situ. Hati-hati. Tapi saran saya, yakinkan. Jika Anda mengalami hal itu terjadi, sudah melampaui hal itu, sudah dikirim suatu bunga atau apa, hubungin saya. Saya gratiskan. Ya, insya Allah jika Allah meridhoi, jika Tuhan menghendaki, saya akan bantu Anda gratis. Perihal santet. Oke, sedulur sambung rasa. Jadi itu cara bagaimana menyantet tetanggamu atau mungkin saudaramu, teman kamu yang ngomongin kamu di belakang kamu. Santet dengan hal yang positif, jangan dengan yang negatif. Sudah gak zaman, sedulur. Kita minta tolong orang untuk membunuh biar dia mati atau sebagainya. Sekarang sudah gak zaman seperti itu. Ingat, bahaya sekali karena akan kembali kepada Anda. Jangan enak-enakan ketika orangnya mati, Anda senang, Anda puas, hidup Anda nyaman. Jangan salah. Ingat, ada hukum alam. Ya, dari ayat tadi Allah menjelaskan sesungguhnya perbuatan kebaikan yang engkau lakukan itu untuk dirimu sendiri. Dan perbuatan keji, kejahatan yang engkau lakukan itu akan menimpa dirimu sendiri juga. Nah, maka berbuatlah yang positif, sedulurku. Ya, ini saran saya. Jadi itu tadi cara santet dulu yang dilakukan, ada dengan mungkin harus menyembelih dan sebagainya. Ritual-ritual itu memang jika pikiran kita mensakralkan, sebenarnya ada kaitannya dengan manpower di situ, ada hubungannya dengan gaib. Pikiranmu itu gaib. Itulah yang perlu Anda ingat. Itu yang perlu Anda pahamin. Sehingga kegaiban, energi kegaiban semesta, ya, yang ada di alam ini bersumber dari pikiranmu. Yang paling kuat adalah pikiranmu. Makanya saya bilang, pusaka sejati yang diberikan Tuhan pada dirimu ada di dalam dirimu. Ada di dalam dirimu, yaitu apa? Pikiranmu. Mayoritas, hampir 100% orang kena santet, itu yang diserang adalah pikirannya. Ya, tidak ada orang tanpa ada masalah tiba-tiba dia sakit, nggak ada. Pasti berkaitan dengan masalah. Pasti berkaitan dengan masalah, sedulurku. Kemudian musuhnya atau itunya lawannya akhirnya mulai mempengaruhinya dengan permainan-permainan perdukunan, ya. Media-media dukun mulai dipakai. Ditambah lagi dia kekuatan pikirannya kuat. Itu yang perlu dipahami. Mulai detik ini, ya, perangi santet, ya. Tapi jangan menantang, jangan ria. Ingat, sombong itu ria, yang dimana itu dibenci sama Allah, dibenci sama Tuhan. Ya, jangan sombong. Saya nggak takut santet, jangan. Anda akan kena, bukan disantet orang. Menyantet orang bagi saya, ya, kalau dulu, zaman dulu, era-era saya seneng black magic, ya, itu rugi banget. Rugi sekali kalau nggak ada biayanya, gitu. Karena ritualnya aja, Masya Allah, butuh biaya banyak. Menyantet orang-orang yang nantang, lihat orangnya kelihatan, maaf ya, kere,
nggak ada manfaatnya, nggak ada masalah sama dia. Buat apa disantet? Demi ego. Ngapain? Gitu. Nggak penting. Itu kalau saya dulu. Tapi sekarang saya lebih memilih jalan Allah. Ya, karena ya ini perjalanan. Bagi teman-teman spiritualis yang sekarang masih bergerak dalam bidang black magic, ya spiritualis black magic, saran saya yuk kita sama-sama lurus. Kita kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Tuhan, sedulurku. Ingat sedulurku, hidup ini hanya sementara. Maafkanlah, berlaku baiklah, agar apa? Sampai anak turunmu, cucu-cucumu, keturunanmu semuanya diselamatkan Tuhan. Ada balasannya, sedulur. Ya, saya hanya bisa memberikan peringatan. Hanya mengingatkan saja. Kembali, kalau tidak diterima, ya sudah. Yang jelas saya berinisiatif untuk mengajak sedulurku untuk berbuat baik lagi. Udah jangan. Ya, lewati masa-masa itu sedulur. Mari kita berbuat baik. Kita angkat nama-nama spiritualis di Indonesia ini, di Nusantara ini yang baik lagi. Jangan tercoretkan ulah-ulah spiritualis abal-abal. Ya, dengan jubahnya. Hati-hati di Facebook itu dengan nama Ki siapa, Gus siapa, Ustadz siapa, menggandakan uang gaib, Masya Allah. Itu penipuan, saya jamin. Sifat seorang ulama, Ustadz atau Kiai itu title dari ulama, Kiai. Kok ya main seperti itu? Kelihatan abal-abal. Ya, jadi jangan percaya namanya Gus, Kiai itu berdakwah, ya, membimbing umat, bukan terus narik pusaka, dolenan kodam. Masya Allah, janganlah. Nggak apa-apa cari popularitas, nggak apa-apa. Seperti saya, siapa sih nggak kepingin, ya kan? Tapi jangan mengatasnamakan title dari seorang ulama. Ya kan, akhirnya nama ulama tercoretkan gara-gara seperti itu. Makanya dukun sama seorang ulama, kiai benar, itu ilmunya hampir sama. Ya, bedanya satunya positif, satunya negatif. Maksudnya sama-sama ampuh. Gitu loh. Lakunya laku setan, satunya laku yang benar-benar dalam syariat Allah. Ya, dari aturan Tuhan gitu. Satunya menyimpang, sama-sama kuat tapi cahayanya beda gitu. Satunya cahayanya redup, satunya cahayanya luar biasa, padang sekali dilihat, enak, auranya juga sama-sama beraura, tapi aura satunya gelap, satunya auranya luar biasa, tercerahkan. Seperti itu sedulurku, ya. Ini saran dari Ki Sambung Roso. Jangan pernah takut memerangi hal-hal negatif. Contoh santet. Jangan takut jika Anda sakit, terkena santet atau diancam seorang paranormal, santet, datangin saya akan bela Anda. Ya, apalagi kalau sudah kena, yang sudah kena santet, ya sakit, benar-benar kena santet, gangguan santet, datang ke tempat saya gratiskan. Gratis, tanpa biaya. Ingat itu. Ya, tanpa biaya. Saya akan bantu. Insya Allah kita bersama berjuang memerangi santet, memerangi pembodohan spiritual di Nusantara ini yang dilakukan oknum-oknum sindikat paranormal atau dukun abal-abal. Ya, paranormal di Nusantara ini positif semua. Spiritualis sejati itu nggak congkak, nggak sombong, nggak gampang ngomong pekok, nggak gampang ngomong goblok, biadab, nggak. Seorang ulama pun tidak gampang seperti itu. Karena dia paham ada adabnya, ada tata keramanya, saudaraku. Mohon maaf bagi yang tersinggung, ya. Mohon maaf. Dan mungkin ada yang merasa tidak terima, saya siap ditemuin. Lokasi saya Lengkong Gudang Timur 4, Tangerang Selatan, Banten. Ada nomor WhatsApp saya 081217717009. Datang ke tempat saya, silakan apa yang perlu diomong. Itu ya sedulur, semoga sehat semua. Jangan lupa tetap berdoa dan terus berikhtiar, karena tugas kita di dunia ini hanya itu.
Berdoa, berikhtiar. Berdoa itu juga beribadah, sama. Jadi ketika kita melakukan sholat itu doa. Ada doa di situ. Memuja Allah. Di dalam Nasrani pun juga seperti itu. Berdoa di gereja, ya kan? Buddhis pun seperti itu. Sama. Kita jalurnya yang berbeda, jalannya yang berbeda. Tapi sama-sama menyembah Tuhan. Mempertuhankan Tuhan yang di dalam keyakinan kita benar. Ya, jadi saya mohon maaf, saya nggak mau membenar-benarkan, ini keyakinan saya paling benar, enggak. Bagi kita benar, belum tentu bagi agama lain benar, sedulurku. Ya, jadi saya orang yang fleksibel aja. Kalau seperti itu nggak bisa, nggak mau, ya sudah. Saya kembalikan. Dalam ajaran saya sudah jelas al-kafirun, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi saya nggak perlu ngoyoh mengajak orang harus masuk Islam, enggak. Yang penting pemahaman Islam bagi saya luar biasa. Junjungan Nabi besar saya juga sangat-sangat luar biasa, membimbing dalam jalan yang benar. Ya, dan harus saya yakini itu. Ya. Jadi saya doakan sedulurku yang jauh di sana yang mungkin sudah kena santet, saya doakan sembuh. Ikuti nanti siaran langsung saya streaming di channel YouTube Jejak Keramat. Ya, bisa menyembuhkan santet juga di situ. Banyak yang sudah terbantu tersembuhkan via WhatsApp saya. Ya, kalau enggak datang. Karena saya tidak menerima terapi jarak jauh, harus datang. Ya, beretika jauh lebih baik, sedulurku. Ya, kan gratis. Saya gratiskan datang untuk yang sudah terkena santet. Insya Allah sembuh, insya Allah atas izin Allah. Yakin, hakul yakin karena Allah, karena Tuhan, Anda sembuh. Baik, sampai di sini. Semoga sehat semua, berlimpah semua, rezekinya mengalir deras, diberikan kemudahan semua, segala usahamu sedulurku. Ya, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata, Kisambung Roso. Semoga tetap terjaga silaturahim kita dengan adanya YouTube Kisambung Roso dan Jejak Keramat. Like and share. Yang belum subscribe dulu. Kemudian ikuti fanpage Facebook Kisambung Roso, like. Di sana juga akan saya adakan live juga di sana, ya. Dan Facebook Kisambung Roso hanya ada 2, Kisambung Roso, akun real ada nomor WhatsApp saya jelas. Kemudian Dian Anugerah Sulistiawan itu juga Facebook Kisambung Roso, dan nomor ATM saya yang mungkin mau sedekah, ya, mungkin sibuk tidak bisa langsung, bisa sedekah lewat saya bantu. BCA 130207592 atas nama Dian Anugerah Sulistiawan, itu rekening BCA saya. Selain itu tidak ada hati-hati penipuan mengatasnamakan Kisambung Roso. Ya, Kisambung Roso mungkin boleh banyak, tapi yang akun ini hanya saya. Ya, nomor ini hanya saya, dan tidak menerima jasa uang gaib, penggandaan uang ataupun dana hibah, karena itu bullshit semua, penipuan, jangan dipercaya. Oke, salam bahagia tanpa batas, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu kendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu.